Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Wa qala aidan asy-syifa'u fi thalathin syurbata asalin wa syartatu mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati 'anil kay. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur tentunya kita kehadirat Allah atas dipertemukannya kembali kita di dalam majlis yang insya Allah di dalam majlis ini para malaikatnya Allah memohonkan ampun untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita harapkan agar dilimpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memiliki kesabaran di atas batas-batas segala kesabaran, dan kita berharap beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil mahsyar insyaallah. Baik, langsung saja kita sampai di hari ini atau di pagi kali ini di halaman 408. Babun ma jaa fi awwali thalathatin yadkhulunal jannah wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Satu bab yang bertemakan tentang tiga kelompok pertama yang akan masuk ke dalam syurga dan tiga kelompok pertama yang akan masuk ke dalam neraka. Apa ini sudah dibahas? Belum? Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu thalathatin yadkhulunal jannah asy-syahid wa rajulun afifun muta'affifun dzu iyalin wa 'abdun ahsana ibadata rabbih wa adda haqqa mawalih. Tiga jenis manusia adalah mereka yang memiliki karakter sebagai berikut yang menjadi kelompok pertama masuk ke dalam syurga, atau mereka yang memiliki amalan sebagai berikut. Yang pertama asy-syahid. Kalau disebutkan asy-syahid secara mutlak tanpa embel-embel, maknanya adalah orang yang meninggal setelah atau dalam kondisi berperang secara fisik, bukan yang lainnya. Itu makna asy-syahid yang dasar. Itu yang pertama. Yang pertama kali masuk surga adalah orang yang mati syahid. Yang kedua, rajulun afifun muta'affif dzu'iyal. Seorang atau seorang hamba muslim yang afif kemudian muta'affif. Afif itu artinya orang yang memiliki muru'ah, memiliki dignity, wibawa atau kehormatan. Bedanya afif dengan muta'affif, kalau afif itu bawaan lahir, karakter dasar. Dari kecil memang sudah nggak suka kata-kata kotor, tidak suka minta-minta. Karena makna afif itu selain menjaga kehormatan dari hal-hal yang berkaitan dengan zina misalnya, juga berkaitan dengan harta. Jadi tidak mendekati hal-hal yang berbau mesum, tidak meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan muta'affif
Itu aslinya nggak begitu, tapi dia mengupayakan. Itu bedanya afifun dengan muta'affifun. Itu kelompok yang kedua, orang yang menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang berbau penyimpangan, atau orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Kemudian abdun ahsana ibadata rabbih, seorang hamba yang hubungannya dengan Allah dalam artian ibadahnya bagus. Dia belajar tata caranya yang benar, syarat dan rukunnya. Di sisi lain dia juga baik hubungannya dengan mawali, bawahan-bawahannya. Dalam konteks hadis ini adalah para hamba sahayanya. Jadi Islam menganjurkan untuk kita memerdekakan budak. Kalau belum mampu, Islam menganjurkan untuk selalu berbuat baik. Itu isyarat sebenarnya Islam ingin meniadakan perbudakan. Karena dalam banyak kasus pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh orang muslim, maka hukumannya diantaranya adalah memerdekakan budak. Ini 3 kelompok pertama manusia-manusia yang memiliki amalan yang membuat mereka masuk golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Kemudian wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar. 3 kelompok pertama yang masuk ke neraka. Apa ciri khas mereka? Amirun mutasallitun, seorang pemimpin, penguasa yang diktator, suka berbuat semena-mena. Nah, zaman sekarang mah udah jelas sekali banyak ya. Kemudian dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqahu. Dzu sarwah artinya dzu malin, dzu amwal, atau dzu ad-dusur. Orang yang memiliki banyak harta tapi tidak menunaikan haknya. Banyak juga yang sekarang melakukan pencitraan, khususnya di masa-masa banyak bencana di akhir tahun, karena memang langit pun tidak ridho dengan perayaan-perayaan di mana Allah dikatakan memiliki anak, maka bencana di mana-mana. Mereka memberikan bantuan 100 juta, tapi mereka merusak alam dan mengambil keuntungan banyak, lebih daripada 100 juta. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Nah, inilah orang-orang yang dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqahu. Dia tidak menunaikan haknya, dari sekian banyak yang dilakukan hanyalah pencitraan. Nah, ini yang terakhir nih, jenis paling unik, satwa langka. Fakirun fakhur. Sudahlah fakir di bawah miskin ini. Fakir sombong loh. Kalau orang kaya menurut kacamata manusia sombong masih rada wajar. Ini udah miskin sombong loh. Apa yang mau disombongin sama dia? Nah, ini orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Nah, bagaimana status hadis ini? Disebutkan dalam footnote hadis ini bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor 9492, Ibnu Abi Syaibah 19335, dan dinyatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Meskipun status sanadnya, mata rantai para perawinya dinyatakan lemah, tapi kan karakter-karakter ini termasuk orang-orang yang layak masuk neraka. Hanya saja mungkin kekhususan dikategorikan mereka masuk pertama ke dalam neraka atau surga, ini yang perlu dalil khusus yang sahih. Kemudian kita ke halaman berikutnya 409. Babun ma jaa fi awwali man tusa'aru bihim jahannamu. Siapa saja orang-orang yang dinyalakan atau digeber api neraka jahanam untuk mereka. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta
walakinnaka qatalta liyuqalu fulanun jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama kali, orang yang pertama kali diputuskan nasibnya di akhirat nanti adalah orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian didatangkanlah ia untuk diinterogasi di hadapan Allah. Lalu Allah menyebutkan, mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka dia pun mengakuinya. Lalu Allah katakan kepadanya, engkau apakan nikmatku? Engkau gunakan untuk apa? Lalu dia pun mengatakan, harta fisik atau kecakapan fisik dan harta benda yang banyak aku gunakan untuk berjihad, berperang sampai aku mati syahid. Lalu Allah katakan, engkau berdusta, sesungguhnya engkau berperang hanya karena ingin disebut sebagai orang yang pemberani, dan sudah banyak yang menyebutkan engkau pemberani, artinya kau sudah dapatkan keinginanmu itu. Lalu diseretlah dengan wajahnya yang tersungkur ke bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kelompok atau ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang kedua adalah orang yang banyak mempelajari ilmu, sering ikut kajian, dan dia juga pandai membaca Al-Qur'an karena dia ikut tahsin. Dia rajin benar ikut tahsin, dia rajin benar ikut kajian. Lalu didatangkan di hadapan Allah, diinterogasi sebagaimana yang syahid tadi. Lalu ditanya, kau gunakan untuk apa nikmatku? Nikmat kecerdasan akal, pandai menghafal, pandai membaca Quran. Lalu dia dikatakan, aku gunakan ilmu itu untuk aku ajarkan. Begitu juga Al-Quran. Lalu Allah katakan kepada dia, engkau berdusta, engkau hanya ingin disebut alim dan ingin disebut qari. Dan ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau tidak dipanggil ustadz, wajahnya merengut. Kalau tidak disebut kiai, apalagi di majelis-majelis, tentu bakalan marah. Yang ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullahu fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha. Yang ketiga adalah orang kaya. Allah lapangkan rizkinya, Allah luaskan seluas-luasnya rizki kepadanya. Namun ketika dihadirkan ke hadapan Allah, ditanya, engkau gunakan untuk apa harta benda yang telah aku titipkan? Dia berkata, ma turikat sabilun tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satupun peluang untuk berinfak melainkan aku di situ ikut bersumbangsih, ikut kontribusi. Lalu Allah katakan, kadzabta atau kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawadun faqad qila. Tidak, engkau berinfak bukan karena ingin menunaikan hak hartamu, tapi engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, jawad. Lalu diseretlah ke neraka sebagaimana yang tadi nomor 2 dan nomor 1. Bagaimana status hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 1905, artinya derajatnya sahih. Maka kita perlu introspeksi amalan kita, karena innamal a'malu binniyat. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, seremeh apapun, apalagi yang berat dan besar, maka perlu kita introspeksi dari awal, kira-kira untuk apa kita kerjakan. Apakah hanya ingin mendengar dipuji atau pujian-pujian manusia, atau benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bawahnya ada bab fi man yadkhulul jannata bighairi hisab. Bab yang berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama disebutkan dari Imran ibn Husain
Imran ibn Husain ini hadisnya sama dengan hadis Abdullah ibnu Abbas, maaf. Di mana dikatakan atau diriwayatkan dalam Bukhari dengan nomor 6541 yang di sana disebutkan tentang Uqasyah. Hadis itu Uqasyah yang sering dikenal dengan sebutan hadis Uqasyah. Sabaqaka biha Uqasyah. Baik, kita bacakan. Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada di antara umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tentunya tanpa azab, tidak mampir dulu ke neraka, 70.000. Yang perlu kita ingat, banyak bilangan, banyak angka dalam hadis-hadis baginda Rasulullah yang sebenarnya hanya menunjukkan al-mubalaghah fil kathrah, hanya untuk menunjukkan betapa banyaknya, bukan batasan. Termasuk dalam hadis ini dikatakan oleh para ulama 70.000 ini bukan batasan, tapi menunjukkan banyaknya. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Banyak sekali masyarakat kita yang ikut kajian tablik akbarnya Ustadz Faizar misalnya, pusing dikit minta ruqyah, perutnya enek dikit ngakunya diguna-guna. Nah, ini sangat bermudah-mudahan untuk minta diruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. At-tatayyur itu at-tasya'um bima ru'iya wa bima sumi'a. Pesimis dengan hal-hal yang dia lihat atau dia dengar, fenomena atau perilaku alam. Keluar dari rumah ngelihat kucing belok ke kiri, wah apes nih ntar gua. Ini di bangsa Arab dulu banyak. Baru buka pintu ngelihat burung terbang ke kanan, wah bakal untung banyak saya hari ini. Jadi dia menyandarkan kerugian dan keuntungan, kemanfaatan dan kemadharatan kepada selain Allah, itu syirik. Dia meyakini adanya yang mengatur manfaat, madarat, sial dan untung selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wala yaktawun. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak mengambil metode pengobatan dengan besi yang dipanaskan atau yang disebut dengan al-kai, al-iktiwa. Berikutnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat mereka yang berikutnya adalah mereka selalu bertawakal kepada Allah. Dari keempat sifat ini sebenarnya ini semua bermuara pada satu, yaitu at-tawakkal wal i'timad 'ala Allah. Bertawakal dan bersandar hanya pada Allah. Tidak meminta diruqyah. Contoh kasus minta diruqyah adalah misalnya disengat kalajengking kemudian demam. Kemudian orang yang mengalami gangguan sihir. Nah, ini kan ketika dia memilih jalur saya sabar saja, saya ihtisab, saya berharap dengan penyakit ini saya diangkat derajat, digugurkan dosa, diampuni dosanya, maka saya tidak mengambil langkah istirqa. Ini namanya kan bersandar pada Allah, hanya berharap pada Allah. Begitu juga dengan al-iktiwa, pengobatan al-kai. Misalkan di suatu tempat tidak ada pengobatan lain selain menggunakan besi panas karena lukanya misalnya memang khusus, dia tetap menghindari itu namanya kan bertawakal pada Allah. Kemudian juga tidak bertatayur, dia keluar rumah, ya sudah, saya bersandar hanya pada Allah, untung rugi Allah yang menetapkan, begitu ya. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang masuk surga tanpa hisab, yang disebutkan pada hadis itu karakter ciri orang-orangnya itu hanya dua sumbernya, hadis Ibnu Abbas dan hadis Imran ibn al-Husain yang ada di Bukhari 5752 dan 6541. Sedangkan hadis-hadis yang berbicara tentang masuk surga tanpa hisab lainnya
itu ada banyak sumber, minimal kita dapati ada 3. Yang pertama bersumber dari Sahal ibn Sa'ad At-Tustari di Bukhari dengan nomor 3247, di mana Nabi mengatakan, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badr. Akan benar-benar ada dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab, di mana saat mereka masuk ke dalam surga itu prosesinya berbarengan, tidak dari 70 ribuan itu atau 700 ribu. Dalam riwayat ini ada keraguan dari sang perawi, 70 ribu atau 700 ribu. Dan ini juga menegaskan bahwa jumlah bukan batasan. Mereka itu masuknya barengan. Itu menunjukkan betapa luasnya pintu surga. Jadi bukan yang belakangan belum bisa masuk kalau yang depan udah masuk, belum masuk. Nah, karena mereka masuknya barengan. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis ini, la yadkhulu akhiruhum, la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Yang pertama nggak bakalan masuk kecuali yang terakhir juga masuk, artinya barengan. Kemudian wajah mereka ala suratil qamar, wajah mereka cerah sekali seperti rembulan di saat bulan purnama. Nah, di dalam riwayat Muslim dengan nomor 219 dikatakan lebih jelas, mutamasikina akhidhu akhadha ba'duhum bi ba'din hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhumul jannah. Mereka bergandengan tangan, ya, berbarengan artinya masuknya, karena saking luasnya pintu surga. Sebagaimana dikatakan baina misra'il jannah, seperti antara Abha dengan Makkah, atau dalam riwayat lain seperti jarak antara sebuah kota di Damaskus dengan Makkah. Itu pintu surga segitu, gambaran dunianya. Nah, di dalam hadis ini tidak disebutkan karakter mereka yang menyebabkan mereka masuk surga tanpa hisab. Tidak disebutkan amalannya. Yang kedua juga yang tidak disebutkan amalan apa sih yang membuat mereka masuk surga tanpa hisab adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan nomor 2437 dan Ibnu Majah 4286, serta tercantum di dalam musnadnya Imam Ahmad dengan nomor 22303, dan dinyatakan kuat sanadnya oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala, dan dikatakan jayyid, bagus sanadnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana Nabi mengatakan, wa'adani rabbi an yadkhulal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala adzabin ma'a kulli alfin sab'ina alfan wa thalathu hasayati min hasayati rabbi. Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa akan ada yang masuk surga dari kalangan umatnya Nabi Muhammad 70.000 tanpa hisab dan juga tanpa adab. Dan setiap dari 1.000 dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Berarti kan berapa tuh jumlahnya? Jadi dari 70.000 setiap 1.000-nya ada 70.000 lainnya yang ikut masuk surga tanpa hisab. Ditambah lagi hasayat min hasayati rabbi. Kata al-hasiyah itu sinonimnya adalah al-hafnah. Al-hasiyah wal hafna itu mengambil sesuatu dengan raupan tangan. Bedanya kalau al-hasiyah itu satu tangan, satu telapak, kalau al-hafna dua. Nah, dari 70.000 yang tadi itu ditambah lagi raupan Allah. Dari situlah juga ada perdebatan di kalangan ulama, apakah Allah punya telapak tangan? Tentu yang meyakini dengan dalil-dalil sahih bahwa Allah punya tangan dan telapak tangan tidak menyebutkan bahwa telapak tangannya sama dengan manusia. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah. Jadi banyak sekali umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab, karena sebenarnya sangat mudah. Kenapa sangat mudah?
Buktinya tidak disebutkan syarat khususnya dalam dua hadis yang barusan. Kemudian yang ketiga, hadis Abu Hurairah yang dikenal dengan hadis syafa'ah. Hadis yang cukup panjang yang berbicara tentang syafaat di padang mahsyar nanti. Di mana tercantum di dalam Sahih Bukhari dengan nomor 4712 dan di dalam Sahih Muslim 194. Ketika Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Ketika semua baru dibangkitkan gitu ya, nggak ada yang berani ngangkat kepala kecuali Nabi Muhammad karena diperintahkan. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, maka beliau mengangkat kepalanya. Wasal tu'tah, minta apapun akan diberi. Wa syafi' tu syafa', dan berilah syafaat, kamu akan diizinkan memberikan syafaat. Lalu yang intinya di situ Allah mengatakan, ya Muhammad adkhilil jannata man la hisaba alaihi minal babil aymani min abwabil jannah. Wahai Muhammad, bawa masuk umatmu yang punya keistimewaan, yaitu masuk surga tanpa hisab dari pintu surga sebelah kanan. Wahum syuraka'un nasi fi masiwa dzalika minal abwab, dan mereka boleh memilih selain pintu khusus dari sebelah kanan itu sama dengan manusia yang lain dari pintu manapun. Jadi dia itu punya kesamaan dengan orang-orang lain, itu masuk dari pintu manapun, tapi mereka punya kekhususan dari satu pintu sebelah kanan. Jadi hadis ini sahih juga, dan tidak disebutkan amalan apa yang mereka miliki, yang telah mereka kerjakan sehingga mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, lalu bagaimana menyimpulkan ini? Tadi di dalam hadis Ibnu Abbas dan Imran ibn al-Husain disebutkan ciri khas khusus, yaitu 4 tadi: tidak bertatayur, tidak iktiwa, tidak minta ruqyah, dan bertawakal. Jadi begini, kesimpulan yang dapat saya ambil dari banyak penjelasan ulama. 1. Meminta ruqyah itu boleh. Dalilnya apa? 1. Nabi sendiri pernah diruqyah meskipun tidak minta. Tapi Nabi hanya ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, istakaita, hal istakaita, wahai Muhammad, apakah engkau sedang mengeluhkan suatu penyakit atau satu keadaan yang berat? Naam, iya. Lalu Jibril membacakan, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik. Bismillah, dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakiti. Wa an kulli ainin hasid, dari mata-mata yang dengki. Jadi Nabi sendiri pernah diruqyah. Kalau sekiranya masuk surga tanpa hisab, syarat utamanya adalah tidak minta diruqyah, mungkin Nabi akan menolak. Ini menunjukkan kebolehan. Ini pertama menunjukkan kebolehan dulu. Ruqyah itu nggak makruh, nggak haram, apalagi haram. Yang kedua, Nabi pernah memerintahkan ibunda Aisyah agar minta diruqyah. Yang ketiga, Nabi pernah memerintahkan Ummu Auladi Ja'far agar meminta diruqyah untuk anak-anaknya. Nah, jadi meminta Nabi pernah memerintahkan 2 kali. Ini menunjukkan kebolehan. Lalu bagaimana dengan hadis itu? Berarti hadis itu bukanlah syarat utama masuk surga tanpa hisab. Artinya kalau ada orang minta diruqyah karena kebutuhan, memang satu mungkin dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Arab yang bacaan-bacaan dzikir itu, lalu dia minta ruqyah, maka kata Syekh Utsaimin, maka tidak mengapa karena dia butuh. Sebagaimana juga tentang pengobatan dengan besi yang dipanaskan tadi, al-iktiwa, al-kai. Kalau dalam kondisi butuh maka diperbolehkan. Nah, yang ketiga baru mungkin ini adalah yang sama sekali tidak boleh, tatoyur, karena syirik. Tatoyur kan sekarang sudah sedikit sekali orang yang percaya tentang tatoyur ini. Udah modern, orang udah banyak berpikir logis. Sedangkan tawakal semua orang bisa. Jadi begini, dari kumpulan orang atau kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ada mereka yang punya karakter lebih khusus. Mereka tahu hukum, mereka tidak minta diruqyah karena mereka lebih mengutamakan bertawakal pada Allah. Tapi kalaupun ada orang minta diruqyah, nggak mengapa karena butuh. Yang tadi saya katakan, ada orang-orang yang menggampangkan, bermudah-mudahan dalam hal yang ruqyah, itu baru yang dikatakan makruh diantaranya oleh para ulama. Jadi menggampangkan, dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ngaku kesurupan, dikit-dikit ngaku diguna-guna. Kan orang kita banyak yang begitu, rasa-rasa ya. Sebagaimana juga al-iktiwa,
menggunakan al-kai, pengobatan yang besi yang dipanaskan itu adalah pilihan terakhir hendaknya. Misalnya tadi kita katakan di satu tempat tidak ada pengobatan lain selain itu, atau adanya tabib-tabib, dokter-dokter yang tidak bisa mengobati kecuali dengan itu, baru kita ambil pilihan itu. Adapun tatoyur itu tidak sama sekali boleh diambil karena itu syirik, meyakini adanya yang memberi manfaat, madarat, sial dan untung selain Allah. Kemudian bertawakal itu juga sifat yang merupakan karakter umum daripada orang Islam. Jadi intinya sekali lagi, para ulama menyebutkan bahwa untuk masuk surga tanpa hisab itu mudah, sebagaimana untuk menjadi seorang walinya Allah itu mudah. Coba lihat ayat yang berbicara tentang orang-orang yang disebut sebagai walinya Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Untuk menjadi walinya Allah cuma syaratnya dua, beriman, bertakwa. Beriman, kemudian menjalankan syariat, menjauhi larangan. Begitu juga dengan orang-orang yang ingin masuk surga tanpa hisab, itu saja sebenarnya. Tawakal kepada Allah, menghindari syirik, kan begitu. Kalau pengen lebih lagi sifatnya yang lebih istimewa, karena kan dari kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab itu juga kan bertingkat-tingkat iman dan amalannya. Nah, yang lebih bertingkat diantaranya adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah sama minta diobati dengan al-kai. Jadi itu kesimpulan dari minimal 5 hadis yang kita jumpai. Yang 3 berbicara tanpa menyebutkan ciri amalan mereka yang masuk surga tanpa hisab. Yang 2 hadis Ibnu Abbas dan Imran ibn al-Husain menyebutkan syarat menjauhi 4 hal yang tadi. Nanti untuk al-kai kita bahas secara khusus ya. Nah, kemudian kita tambahkan di halaman 410-nya sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan juga Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadirul Usul, tidak disebutkan status derajatnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha a'tani sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menjanjikan memberikan aku jatah orang-orang yang masuk surga 70.000 tanpa hisab. Umar berkata, Hal istazattahu, tidakkah engkau minta tambah wahai Nabi? Umar nih, Umar tanya, enggak protes dia. Laqad istazattuhu fa'atani ma'akulli minas sab'ina alfan sab'ina alfan. Mirip sama yang tadi. Aku sudah minta tambahan. Dari 70.000 itu akan ditambahkan setiap 1.000-nya 70.000. Ini hanya beda redaksi. Intinya ditambahkan gitu ya. Lah kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, fahallan istazattahu. Kenapa enggak minta tambah lagi? Nabi katakan, laqad istazattahu fa'atani hakadha. Aku sudah minta tambah, hanya diberikan seperti ini. Nah, kemudian digambarkan oleh sahabat bahwasannya Nabi membuka tangannya begini. Tadi seperti yang kita katakan, hasayat min hasayati rabbi atau hafnah min hafanat rabbi. Kemudian disebutkan di sini hadis yang menjadi tema kita, yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim. Jadi At-Tirmidzi ada 2, At-Tirmidzi Al-Hakim. Dari Nafi dari Ummu Qais, bahwasannya Ummu Qais memberitahukan Nafi bahwasannya Rasulullah SAW satu hari keluar sambil memegang tangannya, hatta intaha biha ila Baqi', sampailah Nabi bersama dia di makam Baqi'. Lalu Nabi mengatakan, yub'atsu min hahuna sab'una alfan yaumal qiyamah fi suratil qamar lailatul badr yadkhulunal jannah bighairi hisab. Akan dibangkitkan dari makam Baqi ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu dikatakan oleh para ulama, ini baru dari satu makam. Bagaimana dengan makam-makam lain ya? Banyak sekali jumlahnya, karena banyak orang yang beriman, bertakwa, kemudian istiqomah sampai akhir hayatnya. Itu saja syaratnya untuk masuk surga tanpa hisab. Nggak ada amalan tinggi khusus, amalan dengan kriteria tertentu, kecuali yang simpel-simpel dan umum saja. Nah, setelah membacakan ini,
berdirilah seorang laki-laki yang disebut atau dikenal dengan Uqasyah. Uqasyah itu disebut oleh Nabi sebagai khairu farisin fil Arab. Penunggang kuda terbaik dalam peperangan di bangsa Arab itu adalah Uqasyah. Nah, beliau juga ini meninggal di perang Badar, mati syahid setelah sebelumnya beliau berperang dengan sangat hebatnya, pedangnya sampai patah lalu diberikan al-jazal oleh Nabi. Al-jazal itu kayu kering, tapi ternyata setelah dipakai menjadi besi yang sangat kuat dan kemudian juga warnanya putih bercerah atau berkilau gitu ya. Sampai beliau meninggal, pedang yang dari kayu kering itu masih di tangan Uqasyah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarhu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, tentang Uqasyah. Nah, kemudian Uqasyah ini berdiri lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Tolong doakan atau mintakan kepada Allah agar aku menjadi seperti mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi mengatakan, "Anta minhum." Ya, kamu udah saya doakan, maka kamu insya Allah akan seperti mereka. Lalu berdiri lagi satu orang, "Ya Rasulullah, doakan saya semoga jadi seperti orang yang masuk surga tanpa hisab." Kemudian Nabi mengatakan, "Sabaqaka biha Uqasyah." Kamu sudah diduluin sama Uqasyah. Nah, para ulama diantaranya Al-Qurtubi mengatakan di dalam Al-Mufhim, kenapa yang satu tidak didoakan sama sehingga masuk kategori masuk surga tanpa hisab? Karena Nabi melihat tidak ada kriteria yang ada di dirinya sebagaimana ada pada diri Uqasyah. Nabi kan kenal betul sahabat-sahabatnya, tapi bukan berarti dia penduduk neraka, kan begitu. Hanya beda tingkatan keutamaan saja. Nah, kemudian sebagai penutup kita akan bacakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan al-kai atau pengobatan dengan menggunakan besi panas. Pengobatan dengan metode menggunakan besi panas terdapat di dalam banyak hadis. Kemudian para ulama membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, ma yadullu 'alal jawaz. Satu riwayat yang menunjukkan akan kebolehan, yaitu hadis Jabir ibn Abdillah, di mana dikatakan rumiya Ubay yaumal ahzabi ala akhalihi fakawahu Rasulullah. Dicantumkan dalam Sahih Muslim 2207. Pada perang Ahzab, Ubay ibn Ka'ab, salah satu qori'nya Nabi, itu terkena panah di bagian mata kaki atau betisnya, yang dekat mata kaki. Lalu Nabi sendiri yang melakukan pengobatan dengan metode besi panas. Kalau sekiranya penggunaan metode al-kai ini haram, Nabi tidak mungkin melakukannya. Ini maka boleh riwayat ini. Nanti akan kita kompromikan riwayat-riwayat ini menurut pengkompromian dari para ulama. Yang kedua, ma yadullu ala adami mahabbatihi lahu. Yang kedua, dalil hadis yang menunjukkan Nabi tidak suka metode penggunaan obat besi yang dipanaskan. Hadisnya hadis Jabir juga, bahwasanya dia berkata, aku mendengar Nabi mengatakan, in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syurbata asalin aw ladha'atina binarin tuwafiqud da' wa ma uhibbu an aqtawiyya. Sekiranya ada kebaikan dari metode pengobatan yang kalian miliki, maka itu hanya ada di 4 hal. Pertama, berbekam. Yang kedua, minum madu. Yang ketiga, dengan sengatan api. Maaf, ada 3 ya. Maka beliau mengatakan, wa ma uhibbu an aqtawiyya, tapi saya kurang suka pengobatan al-kai. Ini ada di Bukhari
5683, Muslim 2205. Kemudian yang ketiga, ma yadullu 'ala tsana 'ala tarikihi. Hadis yang menunjukkan pujian Nabi bagi orang yang meninggalkan pengobatan besi panas. Hadis Imran ibn Husain tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab yang tadi sudah kita paparkan. Yang keempat, ma yadullu 'ala karahatil kai, hadis Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis Ibnu Abbas yang menunjukkan kemakruhan. Tadi yang juga sudah kita bacakan di sebagai mukaddimah, pengobatan itu ada 3, yaitu berbekam, minum madu, atau dengan api, dan ana anha. Sini bedanya lafadznya. Kalau tadi saya tidak suka, ya, kalau yang tadi saya tidak suka, kalau yang ini saya melarang. Ini menunjukkan kemakruhan. Ada di Bukhari 5681. Nah, Al-Imam Ibnu Abdil Bar menyimpulkan, ma a'lamu bainahum khilafan annahum la yarawna ba'san bil kayyi 'indal haja wa sababu karahatihi ma fihi min ta'dzibi nafsi wa ilamiha. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum kai. Mereka sepakat tidak mengapa pengobatan kai jika dibutuhkan. Dan sebab kemakruhannya adalah karena di situ ada semacam menyakiti diri, ya kan? Karena pengobatan dengan besi panas itu perih sekali, panas, sakit. Cuma memang bisa menghentikan pendarahan dan lain sebagainya itu, ya. Yang dokter tentu lebih tahu lah, ya. Nah, jadi intinya menggunakan metode besi panas itu hukumnya makruh, tapi boleh ketika ada kebutuhan. Seperti yang saya katakan tadi, jika tidak ada pengobatan lain selain itu untuk penyakit itu, gitu ya. Atau tidak ada lagi di tempat itu pengobatan, seperti di tempat-tempat pelosok misalnya, ya, yang jauh daripada fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian di dalam masih penutup nih, ya. Di dalam halaman 411, Al-Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan yang disebutkan oleh Al-Hulaimi di dalam kitabnya Al-Minhaj, bahwasannya Nabi sendiri pernah melakukan pengobatan dengan metode kai untuk dirinya saat beliau terkena sabetan pedang di perang Uhud. Kemudian juga Sa'ad ibn Zurarah pernah diobati dengan metode al-kai ini pada saat beliau terkena asyaukah. Asyaukah itu maknanya bisa duri atau sesuatu yang tajam pada kakinya, ya. Kemudian Sa'ad ibn Mu'ad juga pernah mengobati Ubay ibn Ka'ab dengan kai. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, faman i'taqada anna haula'i la yasluhuna an yakunu minas sab'ina alfan fa fasadu kalamihi la yakhfa. Kalau ada orang yang berani mengatakan, orang-orang yang tadi menggunakan pengobatan al-kai, bahwa mereka tidak masuk surga tanpa hisab, maka kerusakan pendapatnya sudah sangat terlihat. Artinya nggak benar. Orang-orang yang menggunakan al-kai dalam kondisi membutuhkan tetap bisa masuk surga tanpa hisab. Lalu yang paling terakhir juga di sini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, di mana tidak disebutkan status derajatnya dan sumbernya, hanya disebutkan man ihtafara bi'ran bi falatin minal ardi imanan wa ihtisaban dakhalal jannata bila hisab. Siapa saja yang membuatkan sumur yang mana airnya bisa dikonsumsi dan dipakai orang banyak dengan catatan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi sekali lagi, ucapan Ibnu Mas'ud tersebut saya tidak melihat adanya referensi yang disebutkan dalam kitab ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab atau saran dan kritik.
Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Dokter. Beda, alkai itu besi yang dipanaskan saja. Oh, ada juga. Karena saya juga beberapa kali pakai akupuntur, jadi saya dulu sering kecetit pinggangnya atau sering kebas paha sebelah kiri, jadi saya pakai dan nggak ada apinya, maksudnya nggak dipanaskan, dan emang sangat cepat sekali gitu ya. Tapi mungkin ada kesamaan dengan alkai, yaitu ada unsur sakitnya meskipun ringan ya. Tapi kalau alkai itu kan berat gitu. Karena besinya mungkin juga agak, ya zaman dulu belum seperti sekarang, jarum-jarumnya juga mungkin lebih besar gitu ya. Jadi kalau akupunturnya menggunakan api seperti itu dan tingkat rasa sakitnya sama, ya bisa jadi masuk kategori ini. Jadi hukumnya bagaimana? Boleh kalau memang sangat dibutuhkan, begitu. Ada lagi? Karena saya baru tahu adanya akupuntur pakai api. Selama ini saya pakai atau menggunakan itu, saya berobat tidak ada unsur dibakar apinya. Ada lagi? Ibu-ibu? Bismillah. Menarik Ustaz ya, ketika 4 kriteria itu orang yang masuk surga itu tadi yang dijabarkan melalui hadis tersebut. Kalau secara sepintas seakan-akan ada jalan tol untuk masuk ke surga itu tadi. Empat yang pertama Ustaz jabarkan itu tadi. Yang pertama dengan jihad itu tersebut. Seakan-akan selain ketakwaan, syariat, ketentuan lain, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia ini bisa dibypass dengan jihad tersebut. Ketika orang tersebut berniat untuk direct masuk ke surga itu tanpa perhitungan amal ibadahnya, ketika ada kesempatan dia untuk mati syahid, maka dia melakukan jihad tersebut, apakah dibenarkan? Jadi begini, misalkan ada orang pengen bypass namanya, nyari jalan shortcut, pengen cari jalan pintas, dia mungkin sudah lelah dengan hiruk pikuk duniawi, dia orang kaya misalnya, lalu dia sudahlah, saya kaya betul, banyak sekali semua jenis maksiat sudah saya cobain, kayaknya kalau pakai amalan saya yang biasa ini kagak bisa masuk surga nih. Maka saya keluarkan semua harta saya, misalkan dia ke Suriah gitu ya, kemudian saya jihad dan saya mati syahid sana, maka saya masuk surga tanpa hisab. Boleh nggak? Boleh. Dalam artian bukan berputus asa, tapi memang dia ingin masuk surga tanpa hisab dengan jalur syahid. Karena dalam hadis yang tadi, 3 kelompok pertama yang dikatakan masuk surga asyahid, hadisnya lemah. Tapi kan ada hadis lain, bahwasannya orang yang mati syahid itu banyak sekali keutamaannya. Mulai dari tidak dikafani, tidak disolati, kemudian darahnya masih bercucuran, nanti akan wangi saat dibangkitkan, kemudian bisa memberi syafaat, tidak terganggu dengan keguncangan sangkakala, tidak terganggu dengan pertanyaan mungkar nakir, tidak merasakan itu, dan masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi boleh saja kalau ada orang memilih amalan tertentu karena merasa, ya kan dia tahu kemampuan dirinya sendiri. Saya kalau tipe orang yang nggak sabaran, saya suruh tahajud terus, saya suruh puasa sunnah terus, kan ada orang yang nggak sanggup gitu. Karena Allah sendiri dikatakan dalam sebuah riwayat, innallaha qad qassama akhlaqakum kama qad qassama arzaqakum. Allah itu sudah membagi karakter kalian, ada yang sabaran, ada yang cepat marah, ada yang sabarnya setipis tisu,
ada yang suka memberi, ada yang suka menahan, ya kan? Maka banyak sekali Allah bukakan pintu-pintu untuk orang yang sesuai dengan karakternya. Maka itu juga kita perlu membaca karakter kita nih. Kira-kira saya ini di mana? Nah, kalau amalan tertentu menjadi bisa fokus kita, maka situlah fokuskan. Yang penting jangan melanggar aturan, gitu saja kan. Nah, tadi catatannya dia lakukan itu bukan dalam rangka putus asa. Nanti akan beda lagi itu. Begitu jawaban saya kira-kira. Tapi ada sekelompok golongan yang menyatakan bahwa cara langsung itu tidak menjadi efektif ketika daulah belum terbentuk. Ya, terus? Jadi menurut pemahaman mereka harus terbentuk dulu daulah ini, Iya. baru hadis itu bisa dilakukan. Jadi kalau ada tetangga kita, negara tetangga dibantai habis, sedangkan kita mampu ke situ karena dekat, kemudian kita tunggu sampai tegak atau sampai nunggu komando sang ulil khamr itu. Ya kapan tegak jihadnya? Kan sering kita katakan untuk membantah mereka itu pakai logika saja dulu. Mereka mengatakan ini ulil amri yang sah. Kita katakan mereka sendiri dalam pernyataan-pernyataan resmi dari Menko Polhukam misalnya mengatakan ini bukan negara agama. Lalu mereka ngotot ini negara agama. Nah, yang benar yang mana? Yang pemimpin itu yang mengatakan, karena mereka yang punya kuasa. Kalau mereka sudah menyatakan itu, maka Anda kok bisa menyatakan kapan juga ente baiatnya? Ya kan? Coba. Dari zamannya Rasulullah ada baiat. Mereka berbaiat kepada Nabi, sampai ada baiatul Aqabah juga. Kemudian para pemimpin dari kalangan Abbasiyah dan Umayyah, semuanya ada unsur baiatnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau mereka menyatakan ini adalah ulil amri yang sah, kapan baiatnya? Wah, itu waktu pemilu. Lah, kata mereka pemilu haram. Ente bagaimana caranya? Ini kalau kita mau bicara lebih detail. Jadi ente mau nungguin ulil amri yang mana? Yang sah secara hukum yang mana? Mereka sendiri mengatakan ad-demokrati haramun. Lalu mereka mengatakan yang lahir dari situ tetap sah. Itu kalau ngomongin unsur yang itu tuh agak berat. Tapi yang jelas kan secara logika itu nggak masuk akal, belum lagi secara dalil. Ya, dalilnya apa? Pemilihan mereka diangkat bukan dengan jalur ahlul halli wal aqdi. Para ulama yang menentukan, penguasa di kalangan orang Islam itu ditentukan oleh para ulama, bukan parlemen yang isinya kadang ada pemabuk, ada pezina dan lain sebagainya. Jadi mau nungguin yang mana ini? Ada saudara kita dibantai, kita nungguin dulu dah negara tegak. Ini busuk kelamaan, memang kagak bakalan ada. Begitu, kira-kira. Ada lagi? Berarti intinya keabsahan kepemimpinan kayak seperti demokrasi ini saja. Iya. Islam memandang itu batil, maksudnya. Ya kalau ditinjau dari dalil yang ada ya batil lah. Karena mereka sendiri satu tidak mengakui ini negara agama, artinya bukan negara yang dibangun di atas konsep hukum-hukum agama. Hanya kita diperbolehkan melaksanakan agama sesuai ajarannya masing-masing, itu sudah alhamdulillah. Ya kan? Itu kita anggapnya bukan dari mereka, tapi nikmat yang Allah berikan. Kita yang perlu mensyukuri Allah, bukan mensyukuri mereka. Begitu. Ada lagi? Udah mulai berat ini. Ya. Iya. Saya tertarik konteksnya kalau sekarang kita kan lebih pada namanya pesulap merah. Pesulap merah. Pesulap merah yang dia nantang siapa misalnya saya kasih rumah cash. Iya. Artinya dia ingin mengatakan bahwa santet itu tidak ada. Kalau orang kan dikit-dikit rupiah, kita tahunya rupiah buat santet gitu kan. Iya. Boleh kasih penjelasan Mas? Tentang pesulap merah atau si Marcel Radival atau siapa namanya itu ya? Itu ada unsur positifnya, dia tidak 100% benar, tidak 100% salah apalagi.
ada kebaikan dia, yaitu membongkar kedustaan dan kecabulan para dukun. Itu dia benar di satu sisi, tapi dia ada unsur kebablasan. Dia meyakini, meskipun pernah diklarifikasi ketika dia bersama Ustadz Faizar, tapi tetap dia kayaknya ada unsur kebablasan, yaitu menafikan sama sekali santet. Padahal jelas ada. Bahkan di Arab Saudi sampai ada Hay'ah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, polisi khusus yang nyariin dukun. Dan di Arab itu memang banyak sekali orang-orang yang masih mempraktekkan itu, dari kalangan Baduy terutama ya, karena mereka jauh dari peradaban. Jadi mereka suka menanam sesuatu di rumah orang tertentu, sampai fotonya juga ada, lalu dilakukan penyantetan. Kan Nabi sendiri pernah, suhiran Nabi, yang pernah kita jelaskan, Nabi pernah disihir, kemudian sampai dicari buhulnya, ternyata ada di sebuah sumur, yang pernah kita terangkan di sini. Jadi ada sihir itu tidak boleh diingkari. Bahkan kalau kita mengingkari adanya sihir, santet dalam bahasa kita, maka kita mengingkari ayat Al-Quran yang bunyinya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia sihir, yaitu adanya, ini masalah Harut Bibabil, Harut wa Marut, ini masalah yang cukup pelik nih dalam perdebatan para ulama. Apakah mereka itu malaikat, dua orang itu? Yang paling mendekati kebenaran adalah dua malaikat yang diturunkan untuk sebagai ujian. Kan di situ jelas dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian, maka kalian jangan sampai kufur. Artinya jangan sampai dipraktekin, sampai ngikutin ajaran sihir. Sihir itu ada artinya, santet bahasa kitanya. Sihir sama santet beda. Beda. Bagaimana bedanya? Ya, nyatanya dia sampai sekarang mantan belum pernah ada yang nyantet dia, belum ada yang berhasil nyantet dia, walaupun ada yang ya istilahnya ini kan gue ikut deh, gue santet dulu, gagal terus, gagal mani. Yang jadi masalah itu bukan tidak ada santetnya, tidak ada dukun beneran yang bisa nyantet. Masalahnya itu, karena di Indonesia itu banyak banget yang ngibul, ngaku bisa baca hal yang gaib, ngaku sebagai dukun yang bisa nyantet, nyatanya enggak. Jadi belum ketemu aja sebenarnya. Tapi kita tidak boleh menafikan adanya santet. Santet itu kan contohnya ya, mengirimi paku masuk ke dalam perut orang. Nah, coba kalau antum lihat lagi video-videonya Ustadz Faizar, di situ dihadirkan seorang dokter ahli bedah di Jogja atau di mana. Yang beliau, antum kalau nonton tuh sampai merinding saya itu. Jadi dihadirkan seorang dokter bedah, dokter beneran, dia melakukan operasi terhadap seorang wanita sampai dikeluarkan dari tubuhnya itu ratusan paku. Pakunya sampai dia simpen, dia bawa di podcastnya Ustadz Faizar. Yang bikin dia terheran-heran itu, jadi setelah dikeluarkan muncul lagi, sampai di antara ini nih, apa namanya, mifsal, apa namanya, siku, muncul lagi. Habis dioperasi muncul lagi. Pakunya bukan segini, dibawa sama beliau. Dan beliau insya Allah orang saleh. Kita husnudzan sama beliau, dia dokter bedah, dan dia berani tampil di podcast, berarti dia insya Allah orang yang jujur. Dari sejak itulah dia percaya adanya santet. Dulu dia nggak percaya, dia hanya mengandalkan logika dan keilmuan kedokterannya. Nah, sejak saat itu dia percaya betul adanya santet. Jadi Marcel ini kalau menurut saya belum saja, dan karena memang mungkin belum ada yang beneran bisa nyantet saja di Indonesia. Kalau di Arab itu sudah banyak, sampai ditangkap polisi amar ma'ruf nahi munkar. Begitu tanggapan saya mengenai Marcel Radival. Jadi dia ada unsur baiknya, tapi ada satu kebablasan. Begitu. Ada lagi ibu-ibu diam-diam baik? Iya. Masalah santet tadi, bukankah ada kata menyatakan penyakit ain, Ustaz? Nah, penyakit ain itu kan sekarang ini foto bisa di mana-mana aja. Gitu. Nah, untuk melindungi itu selain tidak menampilkan gambar diri, kan bisa aja ketika kita bertemu di kantor atau dimanapun, pandangan orang itu bisa menyakiti orang tersebut.
adakah khilaf untuk menghindari hal tersebut? Ya, di antara cara untuk menghindari al-ain adalah ya banyak berzikir kitanya sendiri. Tetapi Nabi sendiri mengingatkan, "Lau kana syai'un sabaqal qadar lakana al-ain," atau kama qala. Seandainya ada satu hal di muka bumi ini yang dapat mendahului takdir, maka dia pasti al-ain. Ini menunjukkan betapa bahayanya pandangan mata ini. Jadi ada orang yang sudah rutin berzikir pagi, siang, sore, tapi masih kena. Ya, itu mungkin efek dari apa yang Nabi katakan, bahwasannya dia hampir-hampir bisa mendahului takdir. Dalam artian dia sangat mungkin bisa mengenai orang meskipun orang tersebut sudah rajin berzikir. Tapi karena ain ini adalah masalah yang cukup saya bilang pelik. Kenapa pelik? Karena kita tidak tahu ini orang sakit ini kena apa gitu. Kecuali kalau sudah diperiksa secara ilmu kedokteran tidak ditemukan, bisa jadi baru ain. Artinya apa? Orang butuh proses untuk mengetahui apakah itu ain atau bukan. Sebaliknya ada orang yang terlalu menggampangkan, wah kayaknya saya kena ain nih. Padahal habis dia makan sesuatu yang membahayakan dirinya. Jadi untuk menanggulangi ain, ya memperbanyak zikir. Baik orang yang dilihat maupun orang yang melihat. Dan al-ain di Indonesia ini belum segarang ain di Arab. Kalau di Arab itu sudah sering banyak kejadian dari teman-teman kita yang hidup untuk belajar di Saudi sana. Banyak mereka menyaksikan kontainer terbalik padahal tidak ada apa-apa. Dicek semua bannya juga normal. Jadi ada orang yang memandangi begitu kena tuh ain sampai kontainer juga terbalik gitu. Itu kesaksian dari banyak teman-teman kita yang ada di Arab Saudi. Di Indonesia ini kayaknya ainnya kurang mantap gitu. Jarang. Yang banyak diyakini adalah khurafatnya. Tapi kan tadi saya katakan dia peliknya karena tidak diketahui pasti kecuali setelah ada pemeriksaan. Maka lebih baiknya kita menjaga diri dari ain dengan cara banyak berzikir. Karena faktanya untuk mengobati ain juga Nabi diruqyah sama Jibril dengan zikir. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa an kulli ainin hasid. Begitu. Ada lagi? Maksudnya itu apa? Karena memang dosa kita atau ada andil setan itu? Ain itu Nabi katakan atau penjelasan para ulama, dia adalah efek dari pandangan mata yang mengandung dua unsur, takjub, kagum, dan benci. Jadi di antara dua itu ada orang yang memandang dengan kebencian, ada yang memandang dengan ketakjuban. Yang ketakjubkan khususnya lupa mengucapkan masya Allah. Nah yang susah ini kalau orang benci, nggak mungkin dia mengucapkan masya Allah kan. Mana ada orang benci, dengki ngucapin masya Allah kepada kita, nggak ada kan. Nah ini yang susah nih. Dan ketika saya membaca tentang ain ini sampai sekarang saya belum mengerti maksudnya wujud ain itu bagaimana gitu. Apa? Kok bisa dari pandangan mata bisa mobil terbalik, kebakaran, orang sakit, anak ain. Memang ada hal-hal yang masuk perkara gaib ini. Saya katakan ain ini masuk perkara gaib. Karena apa? Dia tidak nampak. Bukan sebab-sebab yang alami. Dan tidak nampak tadi sekali lagi. Jadi makanya kita hanya beriman. Karena Nabi mengatakan ain ada, kita yakini ada. Kita ada anjuran untuk mengucapkan masya Allah, ya kita lakukan saja. Begitu. Apa? Tapi nggak diajarin Nabi itu masalahnya. Ada lagi ibu-ibu? Termasuk itu Bu. Banyak sekali doa-doa, zikir-zikir ruqyah. Karena saya tidak spesialis di bidang ruqyah, sebenarnya bisa saja. Cuma saya tidak fokus ke situ. Banyak sekali ayat-ayat ruqyah.
Misalkan kalau yang dipraktekkan oleh ustadz-ustadz yang sudah kita kenal, itu tuh ada ayat-ayat khusus untuk sihir, ada untuk sihir perceraian dan lain sebagainya. Itu ada ayat-ayat yang kayaknya khusus gitu ya. Saya belum, karena saya tidak punya referensi kitabnya. Saya tidak punya referensi kitab khusus tentang ruqyah. Jadi kita cukup membaca yang sudah kita kenal saja. Di antaranya tadi yang Ibu sebutkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hammah, gitu ya. Ada lagi? Yang mana tuh? Itu biasa juga digunakan oleh para peruqyah, iya. Ada lagi Ibu? Bapak? Amalan jalan tol kenapa? Ada yang belum dijelaskan tadi soal kata Ustaz gitu. Sahihnya itu tanpa embel-embel kata Ustaz kan. Iya. Jadi sahih itu bermakna memerangi orang kafir gitu. Jadi kan yang tanyakan embel-embel itu seperti apa Ustaz? Embel-embel niat, tadi kan saya katakan niatnya pengen mengakhiri hidup, udah putus asa. Atau ya seperti dalam hadis tadi, orang-orang yang termasuk dinyalakan pertama kalinya api neraka, atau dibesarkan api untuk mereka, itu makna tusa'ar. Jadi niatnya, embel-embel yang saya maksud adalah niatnya. Niatnya ingin disebut pemberani, niatnya ingin bunuh diri, bukan untuk Allah. Nah itu tidak menjadi jalan pintas untuk masuk surga tanpa hisab dengan keistimewaan yang banyak tadi. Begitu. Kalimat kata sahihnya itu misalnya sahih fisabilillah gitu yang di situ. Enggak, bukan. Yang saya maksudkan tadi udah saya sebutkan, niat bunuh diri tadi. Ingin mengakhiri hidup. Putus asa. Ada lagi? Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.